Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan PBL jaringan komputer 2 kami. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Arin Daniel dengan NIM 3320019 bertugas di bagian desain topologi, routing, dan STP. Dan untuk rekan saya ada Andi Ahmad Dermawan dengan NIM 3312001111 bertugas di bagian konfigurasi VLAN, interVLAN, FIRP, dan Ether channel. Baik, masuk ke topologi, bisa dilihat pada modul meminta dua gedung, antara gedung A dan gedung B memiliki 5 departemen. Nah, seperti yang bisa dilihat, kami membaginya seperti topologi yang ada di gambar dengan routing yang saya taruh per masing-masing departemen memiliki IP default gateway. Jadi yang dari departemen direksi default gateway 11.1, terus yang manajerial 19.1, akuntansi 30.1, staff produksi 40.1, dan infrastruktur IT 50.1. Yang mana untuk mempermudah untuk mengkonfigurasi VLAN dan inter VLAN kemudiannya. Oke, lanjut kita coba. Nah, sukses di sini berhasil ya, successful keterangan dari pengiriman jaringan untuk PC dalam satu default gateway. Baik, saya akan juga menjelaskan mengenai STP. STP berguna untuk mencegah terjadinya looping untuk proses pengiriman data, yang mana jika switch itu memiliki 2 kabel yang menuju ke arah yang sama. Jadi digunakanlah sistem STP untuk mencegah looping data. Oke, mungkin sekian dari ini, deskripsi presentasi dari saya. Bisa lanjutkan kepada rekan saya Andi. Kepada Andi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rinil. Di sini saya akan menjelaskan yaitu VLAN dan interVLAN. Oke, baik. VLAN itu adalah sebuah penamaan sebuah ruangan atau sebuah gedung. Di sini saya membuat ruangan di gedung A. Ruangannya itu memiliki 2 VLAN, yaitu VLAN 11 dan VLAN 19. Dan saya taruh di switch yang di sini. Nah, lalu di sini saya melakukan mode akses, yaitu dari departemen direksi ke switch, yaitu dengan FA01 hingga FA04. Terlihat di sini flash Ethernet 01 hingga 04 up dengan VLAN 11. Lanjut ke ruangan departemen manajerial, sama juga dengan mode akses FA05 hingga 08. Terlihat di sini FA05 hingga 08 yaitu VLAN-nya 19. Sama seperti juga di ruangan-ruangan lainnya. Saya melakukan penamaan VLAN yaitu VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Sama juga seperti di departemen direksi VLAN-nya 11 dan manajerial VLAN-nya 19. Saya melakukan mode akses terhadap komputer tersebut, terhadap switch tersebut ke komputer. Sama juga caranya seperti yang tadi, yaitu di sini flash Ethernet 1 sampai 3 itu dari komputer departemen akuntansi yang satu, dan laptop dan komputernya, yaitu saya masukkan VLAN 30. Sama juga seperti ruangan departemen staf produksi VLAN 40 dan departemen infrastruktur VLAN 50. Lanjut ke VLAN interVLAN.
InterVLAN itu dikatakan sebagai penghubung virtual, yang artinya membuat jalur lintas, di mana jaringan sebelumnya kumpulan pada jaringan dibatasi dengan pengelompokan jaringan yang sudah dijelaskan saya tadi. Kalau VLAN itu, kalau kita sudah melakukan VLAN, kita tidak bisa melakukan ping di gedung lain atau ruangan lain, dikarenakan kita belum melakukan interVLAN, yaitu jalur lintas jaringan. Nah, untuk melakukan interVLAN kita memerlukan codingan, yaitu trunk switch, yaitu dengan cara kita melakukan trunk pada jaringan switch yang mengarah ke bawah ini, yaitu giga 02 dan 01. Yaitu saya hanya melakukan trunk terhadap giga 02 dan giga yang di switch sebelah juga giga 02. Ketika sudah melakukan trunk, kita di sini melakukan codingan terhadap router utama. Router utama kita yaitu melakukan encapsulation setiap VLAN atau setiap ruangan yang sudah diberi VLAN. Setiap ruangan yang sudah diberi VLAN dan memasukkan IP address setiap ruangan. Nah, di situ akan terjadinya pengepingan dari ruangan direksi ke ruangan departemen manajerial itu berhasil. Bisa juga kita melakukan intervilan di gedung B untuk pengepingan dari PC departemen akuntansi ke departemen manajerial. Melakukan pengepingan akan berhasil jika melakukan intervilan. Bisa kita lihat di sini. Di sini saya sudah menaruh berupa fast Ethernet VLAN-nya, yaitu dari VLAN 11 hingga 50 dengan IP gateway-nya yaitu 92, 108, 11 sampai VLAN 50. Nah, itu aja penjelasan interVLAN dari saya. Lanjut ke penjelasan, yaitu penjelasan Ether channel. Ether channel itu adalah untuk menambahkan sebuah kecepatan internet yang ditandai dengan lebih dari satu kabel yang terhubung antara switch, yaitu Ether channel. Oke, lanjut. Oke, baik. Lanjut ke pembagian Ether channel, yaitu Ether channel itu untuk menambahkan sebuah kecepatan internet yang ditandai dengan lebih dari satu kabel yang terhubung antara switch. Nah, untuk memastikan berhasil atau tidaknya konfigurasi Ether channel, yaitu dengan cara melakukan show Ether channel port channel. Di sini terlihat yaitu gigabyte 0/1-nya aktif, sama juga di switch sebelah, yaitu di sini melakukan juga show Ethernet channel port channel dengan melihat port tersebut gigabyte-nya 0/1-nya aktif. Nah, untuk penjelasan terchannel sederhana, lanjut lagi ke bagian FHRP protokol. FHRP protokol
Oke, kita lanjut lagi ke bagian FHRP, yaitu sebuah protokol standar yang menetapkan sebuah router yang menetapkan sebuah router yang secara otomatis mengambil alih jika router utama ini terjadi kegagalan yang terhadap jaringan, maka dalam FHRP ini disetting sebuah root root tambahan, yaitu router backup yang statusnya yaitu standby, dan router utama itu sebagai status aktif. Semakin besar nilai di sini, saya di router utama ini saya memasukkan priority, dan router backup juga melakukan priority. Semakin besar priority yang dimasukkan, semakin besar juga jaringan yang masuk. Lanjut. Jika router utamanya bermasalah, di sini router backup bisa melakukan pembackupan terhadap router utama, yaitu kita bisa cek dengan cara standby. Standby brief. Oh iya, lupa. Exit. Standby brief. Nah, di sini bisa dilihat priority yang saya masukkan, yaitu 100, device Ethernet 0. Standby untuk melakukan routing apabila router utama mengalami kegagalan, maka router backup bisa melakukan pembackupan. Oke, sekian penjelasan FHRP dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada Arinil. Kepada Arinil, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada rekan saya Andi. Eh, mungkin sekian dari hasil dari presentasi kami untuk UTS mata kuliah jaringan komputer 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.